Shalom adik-adik Joyful Kids, apa kabar semuanya? Tentunya luar biasa ya. Bersama Kak Karen dan Kak Feren, kita mau beribadah bersama. Sebelum mulai ibadah, kita doa dulu yuk. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih telah memberikan kami kesempatan untuk bisa beribadah lagi. Siapkan hati kami untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan, dan siapkan hati kami juga untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekarang kita mau bersyukur karena Tuhan sudah memelihara kita. Mari kita memuji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Masih pada semangat kan? Ayo mari kita memuji Tuhan, kita mau bersukacita dengan Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Yes, 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 anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap
setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Masih pada semangat mengikuti ibadah kan? Sekarang kita mau masuki firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti
ibadah hari ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan adik-adik yang ada di rumah Tuhan, biar mereka dapat mengerti semua firman Tuhan yang disampaikan. Engkau berikan kepandaian Tuhan, kecerdasan supaya mereka dapat menerapkan semua firman Tuhan yang sudah disampaikan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Ketemu lagi dengan kita di Sekolah Minggu Joyful Kids. Siap belajar firman Tuhan? Baik. Hari ini kita belajar tentang doa. Ya, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita buka, kita cek Alkitabnya, ada di mana tuh ayatnya? Ya benar, Yakobus pasal yang kelima ayat 16. Yuk baca sama-sama ya, udah ketemu? Siap, 1, 2, 3. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sekali lagi, Yakobus pasal 5 ayat 16 bagian B. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sekarang kenapa kita harus berdoa? Wah, Kak, aku mau berdoa karena aku butuh sesuatu. Boleh. Kak, aku mau berdoa supaya aku jadi anak yang baik. Boleh. Tapi firman Tuhan hari ini kita mau mengajar, kita mau belajar sama-sama bahwa doa itu bukan hanya untuk kebutuhan kita. Tapi doa adalah hidup orang benar. Jadi orang benar itu berdoa bukan karena butuh sesuatu, tapi karena memang dia harus berdoa. Itu adalah gaya hidup orang benar. Kita lihat sama-sama nih, ada satu tokoh di Alkitab yang luar biasa. Dia seorang bapak-bapak, udah tua, udah kakek-kakek malah. Ya. Nah, bapak ini dia rajin berdoa. Dia selalu ingat akan Tuhan, dia selalu melakukan firman Tuhan. Siapa bapak ini? Ya, bapak ini namanya Bapak Zakaria. Kita lihat Lukas pasal yang pertama. Lukas pasal yang pertama ayat 5 sampai ke 6. Sebentar, ayo sama-sama sama kakak buka Alkitabnya Lukas pasal yang pertama. Sudah ketemu? Ya, kita baca ya Lukas pasal yang pertama ayat yang kelima. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Jadi bapak ini bernama Imam Zakaria, lalu istrinya bernama Ibu Elisabet. Mereka setiap hari selalu berdoa sama Tuhan. Bukan hanya berdoa, mereka menjaga hidupnya tetap benar di hadapan Tuhan. Ya, tapi bukan berarti mereka enggak ada masalah. Ibu Elisabet, dia sudah tua, tapi enggak punya anak. Kasihan ya? Iya, kesepian. Dia lihat tetangganya lagi main sama anaknya. Aduh, aku pengen, tapi belum dikasih anak. Lalu dia lihat ada saudaranya yang lagi main sama anak-anaknya. Tapi Ibu Elisabet gak punya anak. Sedih sih, tapi dia tidak Tidak marah-marah sama Tuhan. Dia tetap menjadi orang yang baik, yang nurut sama Tuhan, selalu berdoa sama Tuhan, menjaga hidupnya tetap kudus di hadapan Tuhan, enggak marah-marah.
Kan kadang kita kalau pengen sesuatu, kalau belum dikasih kita paksa. Harus ada, nggak mau tahu, harus ada. Tidak dengan Ibu Elizabeth dan Bapak Zakaria. Walaupun dia tidak pasti berdoa. Imam Zakaria ini orang yang hamba Tuhan. Dia pasti berdoa sama Tuhan. Ibu Elizabeth juga setiap hari pasti berdoa sama Tuhan. Tidak jemu-jemu dia berdoa sama Tuhan. Mungkin salah satu di doanya itu dia minta anak sama Tuhan. Tapi sampai lama sekali Tuhan belum jawab doanya. Apa Ibu Elizabeth langsung berhenti dan marah-marah sama Tuhan? Aku percuma menyembah Tuhan. Aku percuma jadi orang benar. Doaku tidak dijawab. Tidak. Ibu Elizabeth tetap taat sama Tuhan. Tetap berdoa sama Tuhan. Sampai doanya itu dijawab. Pada suatu hari ketika Imam Zakaria sedang melakukan tugasnya, dia beribadah, dia mempersiapkan ibadah. Kalau zaman sekarang Imam Zakaria itu pendeta, ya. Nah, Pak Pendeta ini dia sedang menyiapkan ibadah. Ketika dia masuk ke tempat ibadah, tahu-tahu ada seorang malaikat, Gabriel namanya. Gabriel bilang gini sama Imam Zakaria, ya. Kita lihat ayat yang ke-11. Nah, ayat yang 11 ya, masih di Lukas pasal yang pertama. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah membakar pembakaran ukupan. Ketika Imam Zakaria ada di bait suci, di gereja, malaikat Tuhan turun langsung ketemu sama Imam Zakaria. Ngapain? Ya kan lagi mau ibadah. Biasa dong ketemu sama malaikat Tuhan. Adik-adik waktu beribadah langsung gak ketemu sama malaikat? Enggak, kakak juga enggak setiap hari waktu ibadah atau berdoa langsung ketemu malaikat, enggak. Tapi ingat satu hal, Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Bahkan apa yang kita pikirkan, apa yang ada dalam hati kita, Tuhan tahu. Jadi ketika Imam Zakaria mungkin saat itu dia udah tua, gak mungkin lah punya anak. Jadi dia tetap beribadah, dia tetap melakukan kegiatannya, dia tetap melakukan tugasnya sebagai pendeta, sebagai imam. Dia mungkin udah gak pikirin lagi tentang anak. Tapi Tuhan jawab melalui malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel disuruh Tuhan bilang, ayo turun ketemu sama Imam Zakaria. Bilang gini, kamu akan punya anak. Wah, Imam Zakaria bingung. Gimana mau punya anak? Saya udah tua, istri saya juga udah tua. Pernah lihat gak ada kakek-kakek atau ada nenek-nenek yang melahirkan? Wah, jarang sekali itu. Kalau bukan mujizat itu mungkin tidak akan terjadi. Karena manusia itu ada masanya, gak bisa seterusnya. Nah, ini mujizat dari Tuhan. Gabriel bilang gitu, kamu akan punya anak. Tahun depan seperti saat ini kamu akan punya anak. Istrimu Elizabeth akan melahirkan. Bapak Zakaria awalnya karena dia takut sama Tuhan, ya dia terima-terima aja. Tapi malaikat tahu loh, karena kamu gak percaya, kata malaikat, kamu akan bisu, kamu tidak bisa ngomong lagi sampai istrimu melahirkan punya anak. Nah, keluar dari bait Allah, keluar dari tempat Maha Kudus, Imam Zakaria gak bisa ngomong. Awalnya masuk bisa ngomong, keluar gak bisa ngomong. Gitu. Ditanyain, gimana, ada pesan apa dari Tuhan? Gak bisa ngomong. Waduh, apa yang salah nih? Kalau zamannya orang Israel, kalau imam masuk ke bait Allah tidak dengan hati yang kudus, tidak dengan hati yang suci,
hidupnya tidak benar di hadapan Allah, bukan hanya tidak bisa ngomong, tapi bisa mati. Adik-adik baca di firman Tuhan, bisa mati. Karena Allah Maha Kudus, Allah Maha Suci. Waktu itu Imam Zakaria keluar dari bait Allah, dia gak bisa ngomong. Bukan karena dia hidupnya tidak benar, tapi Tuhan mau buktikan bahwa perkataannya itu, apa yang dikatakan Tuhan melalui malaikat Gabriel itu akan digenapi. Nah, setahun berlalu, benar, Ibu Elizabeth melahirkan. Ibu Elizabeth melahirkan. Sebelum Ibu Elizabeth melahirkan, orang-orang tanya, kira-kira kamu mau kasih nama apa anakmu? Kata si tetangga-tetangganya Imam Zakaria. Karena gak bisa ngomong, dia gak bisa sebutin. Apa sih, ngomong apa sih? Akhirnya dia ambil kertas, dia tulis. Namanya Yohanes. Wah, oh Yohanes. Yohanes gak ada saudara-saudara kita namanya Yohanes. Orang Yahudi begitu. Biasanya kasih nama anaknya itu dari kakeknya atau dari raja-raja orang Yahudi. Jadi orang-orang yang terkenal dikasih nama ke anaknya. Yohanes belum ada namanya di kaum kita. Tapi itu namanya Yohanes. Wah, gak percaya. Tanya sama Ibu Elizabeth. Ibu, anakmu mau dikasih nama siapa? Namanya Yohanes. Wah, sama-sama nih. Akhirnya setelah Ibu Elizabeth melahirkan, terbukalah mulut Imam Zakaria. Dia bisa ngomong seperti biasa. Mereka bersuka cita. Karena apa? Bukan hanya karena Ibu Elizabeth sudah punya anak, tapi karena janji Tuhan tergenapi dalam hidup Imam Zakaria. Apa yang Tuhan janjikan tergenapi. Nah, adik-adik, jadi kalau kalian berdoa, ingat ya, berdoa untuk sesuatu yang baik ya. Jangan berdoa untuk keinginan daging kita. Kalau kita berdoa untuk sesuatu yang baik, misalnya, Tuhan, saya mau berdoa supaya seluruh keluarga saya sama-sama saya beribadah. Itu baik gak? Baik. Tapi ketika lama berdoa, mungkin sudah lupa doanya apa. Belum dijawab-jawab sama Tuhan. Tetap berdoa. Dan seperti Imam Zakaria dan Ibu Elizabeth, tetap jaga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Tetap taat sama firman Tuhan. Walaupun doa kita mungkin belum dijawab saat ini. Tapi tetap berdoa. Sampai doa kita dijawab oleh Tuhan. Ya, pesan kakak hari ini, coba cek hidup kita. Kenapa ya kok kalau saya berdoa Tuhan sering gak jawab? Pertama, mungkin doanya salah. Tidak untuk kebaikan atau tidak untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk menyukakan daging kita. Ya Tuhan gak bakalan jawab. Kenapa gak jawab? Karena Tuhan sayang sama kita. Kalau Tuhan kasih apa yang kita doakan untuk kedagingan kita, jangan-jangan kita malah jadi jahat. Makanya Tuhan tidak jawab. Yang kedua, cek lagi hidupnya. Kita sudah benar belum? Sudah taat firman Tuhan belum? Kalau kita belum taat sama firman Tuhan, coba deh. Rubah gaya hidupmu, tetap berkenan sama Tuhan, taati firman Tuhan. Tuhan pasti akan menjawab doa kita. Jadi jangan berhenti untuk tetap berdoa. Tetap percaya sama Tuhan Yesus. Seperti siapa? Imam Zakaria dan Ibu Elizabeth. Ya? Baik. Hari ini firman Tuhannya cukup sekian. Mari kita berdoa sama Tuhan. Supaya Tuhan ingatin terus firman Tuhan ini dan kita bisa terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan.
Kami mau menjadi orang yang berkenan kepadamu. Kami mau menjadi orang yang benar, orang yang taat akan firman Tuhan. Walaupun saat kami berdoa kami belum mendapat jawabannya. Kami mau terus berdoa. Kami mau terus berharap kepada Tuhan sampai kami menerima jawaban dari doa kami. Tuhan Yesus, kami mau belajar terus firman-Mu supaya kami boleh tahu apa yang benar, apa yang harus kami lakukan sehingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa buat mama, papa, kami berdoa buat saudara-saudara kami, Cici, Koko, adik kami, biarlah mereka juga boleh sama-sama dengan kami beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus sayang kami. Tuhan Yesus sangat memperhatikan kami. Kami berjanji mulai saat ini sampai seterusnya kami mau tetap cinta sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga sekolah minggu kami Joyful Kid. Supaya Tuhan pakai guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak pembina, supaya kami boleh semakin belajar akan firman Tuhan. Kami boleh bertumbuh bersama menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Halo adik-adik, sekarang waktunya kita membuat aktivitas. Kita akan membuat aktivitas seperti ini ya. Yang perlu kalian siapkan 1 lembar kertas HVS, gunting, pulpen atau pensil, spidol, dan krayon warna, pensil warna, spidol warna, apapun warna yang kalian punya. Nah, sekarang kita mulai buat ya. Pertama-tama kita lipat dulu nih kertas HVS-nya, lipat menjadi 2 ya, seperti ini. Tuh, dia jadi seperti selembar buku. Tuh ya kan. Lalu kita letakkan tangan kita sebagai cetakannya. Seperti ini ya. Kalian gambar tangan kalian. Gambarnya di ujung lipatan seperti ini. Adik-adik bisa. Sekarang kita gunting mengikuti gambar yang sudah kita buat. Wah, tangannya kakak terlalu panjang nih, jadi bengkok-bengkok ya. Pasti tangan kalian lebih bagus. Yuk kita gunting yuk. Ikutin pola yang sudah ada ya. Nah, gampang kan? Gampang banget, kakak yakin kalian pasti bisa. Terus. Nih, terus ikutin garis yang sudah dibuat. Nah, sedikit lagi. Nah, sedikit lagi. Sudah selesai deh digunting. Setelah digunting kita buka. Nah, sudah jadi nih tangannya. Sekarang kita tulis ya. Kita tulis di dalamnya Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Ya kan? Sudah selesai. Kalian sekarang boleh menghias tangan kalian sesuka hati kalian dengan gambar-gambar yang bagus. Kali ini kakak mau gambar bentuk hati karena kakak taunya gambar bentuk hati. Tuh,
Tempatkan gambarnya sesuka hati kalian di sebelah mana aja ya. Lalu kalian boleh gambar bunga. Kakak mau gambar bunga di sebelah sini. Gambar bunga A. Bunganya pakai batang Tuh, bunganya pakai batang, pakai daun. Lalu kakak mau gambar burung yang gampang. Sudah deh selesai, kalian boleh teruskan hiasan tangan kalian sesuka hati kalian. Nah, setelah itu kalian boleh foto dan kirimkan ke guru sekolah minggu kalian masing-masing. Oke, selamat mencoba ya.